Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saatnya kepada katanya Bandung mentanggapi kesehatan, kekuatan maupun kesempatan hingga kembali tanya dapat hadir ke tempat yang mulianya dalam rangka katanya berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya selalu salam mari pula kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, para sahabat, para alim ulama baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Kalau Tuhan hormati seluruh jamaah yang akan berhadir pada kesempatan yang mulianya, mudah-mudahan kita bersama juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tentunya kita tidak berhenti untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kagubi kembali kesempatan ya Allah dan berupa dengan bulan suci Ramadan, bahkan kami mampu melaksanakan rangkaian ibadah dalam bulan suci Ramadan sampai urut ke-16. Tentu merupakan sebuah nikmat besar yang Allah kagubi kegedannya bawahnya, yang kalau tentu nikmat yang lainnya lebih Allah kepada orang lain. Maka sekali lagi sudah sewajarnya dan sepantasnya kami bersyukur atas begitu besarnya nikmat yang kami berikan sampai urutnya. Mudah-mudahan nikmat yang lainnya, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan terus diberi Allah sampai akhir Ramadan kelak, sehingga apapun rangkaian ibadah yang dalam bulan suci Ramadan terlaksana secara sempurna. Nyan harapan Bandung gedanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, namun ternyata hana Bandung urang yang ketika diberi Allah kesempatan merumpok dengan Ramadan, mereka menjadi orang yang beruntung. Hana Bandung urang ketika diberi kesehatan, ketika diberi kesempatan dan diberi kekuatan merumpok dengan Ramadan, mereka di akhir Ramadan menjadi urang-urang yang sukses. Ada sebahagian kelompok manusia, ada sebahagian saudara-saudara kita yang ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan lagi kita merumpok urangnya, justru mereka orang yang rugi. Maka oleh para alim ulama dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-Baqarah yang kata hafal kita bersamanya, ketika mereka memaknai la'allakum tattaqun, mudah-mudahan orang yang melaksanakan ibadah puasanya dapat mendapat peringkat takwa. Maka ulama berselisih pendapat, tidak semua orang yang ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan mereka orang yang beruntung. Ada pula golongan-golongan, ada pula kelompok manusia yang ketika merumpok dengan bulan suci Ramadan justru mereka menjadi orang yang rugi.
So teman kelompok manusianya nyo barangkali yang akan kita bicarakan dalam kesempatan singkatnya, yang mudah-mudahan dengan tatuku kelompok yang rugo merupakan bulan Ramadan, kita harapkan kita nyo beruh dalam kelompoknya. Jadi tatuku golongan-golongan orang yang rugo dalam bulan Ramadan dengan harapan kita nyo beruh tasita awaknya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, secara singkat sampaikan bahwa kelompok pertama manusia yang rugo ketika merupakan bulan suci Ramadan adalah orang yang menganggap bulan Ramadannya sabar dengan bulan lain. Ulangi, orang yang rugo ketika diberi kesempatan merompak oleh Allah dengan bulan suci Ramadan adalah orang yang menganggap bulan Ramadannya saban dengan bulan lain. Allah Ramadannya ke lagi bulan lain cik. Putra nama yang beda Ramadannya, yang beda ke bororo ngabur timang ngebu sekai, yang lain kan saban mendu. Begitu anggapan sebahagian orang. Sehingga ketika anggapannya seperti itu terhadap bulan suci Ramadan, igoknya hana keperluan tapu dalam bulan Ramadan. Ketika bulan lain igoknya hana semayang, idamang bulan Ramadan hana semayang syid bagi orangnya. Pakon karena anggap Ramadan sama dengan bulan lain. Ketika dalam bulan lain jangankan puasa wajib, sunat pun hana dilaksanakan, atau sebaliknya dalam bulan Ramadan hanya puasa sih sebenarnya. Ketika dalam bulan lain hanya bersedekah, dalam bulan Ramadan hanya sifat karena mereka menganggap Ramadan sama seperti bulan lain. Arti kita nak pegang hanya pengaruh, hanya beda bagi orangnya Ramadan dengan ke Ramadan. Hanya beda bagi kelompoknya bulan puasa maupun kan bulan puasa sama saja. Dan kelompok manusia yang seperti ini adalah orang-orang yang rugi ketika berjumpa dengan Allah. Kemana dengku orang yang model mana tetrok bulan puasa dum. Yang ketika kalau idamang bulan puasa maknanya hana semayang, watai kai kamang dalam bulan puasa hana semayang si du. Mereka tahu bahwa bulan puasanya wajib puasa oleh Allah, bulan Ramadannya wajib puasa selama sebulan penuh oleh Allah. Tapi amalan puasa itu tidak pernah dikerjakan, du. Lu pegang sama contoh nggak yakin. Nak nepatih bahwa nyana kelompok yang laginya, manusia-manusia yang laginya. Lo yakin pengalaman yang lo alaminya dan alami sit le ulun drone. Di waktu dan kesempatan yang berbeda barangkali. Contoh real, true story membahas awak je itu. Contoh kisah nyata. Ini membuktikan bahwa dum orang yang menganggap Ramadan sama bulan lain. Bauru pertama puasa tanggal 20 he berosak bulan he. Urupun Ramadan. Sekitar poh si kurang urut. Lebih kurang lonjak bak sabah konter HP. Awak muka-muka pulsa. Bahkan karena kebetulan HP kami pulsa. Watetro kenan lumbi salam, assalamualaikum. Geseut leurina waalaikumsalam. Nempresiat ber.
Nah kira-kira beberapa detik gedebit uragam tero yang long perkirakan mungkin suami koknya, suami urina mengkatnya. Waktu truk berhadapan dengan lu, bahkan mungkin jarak muka koknya dengan muka lu paling sejingkai, karena dipisah dengan rak pulsa kan. Lundang ini lo mumat lagi menu kira-kira. Dan yang ikutnya putra lombi. Waktu kalimat pertama geken putra lombi, nafas koknya terhirup penuh baik dong. Dan saya bisa pastikan 100% koknya banjir dupir kok. Bahkan lo dupir kok. Lo turi persis teh urang dupir kok waktu bunuh tahu, teh urang ban bih atau kok. Bak muka lo kita yang putra lombi. Dan ketika terjadi komunikasi selanjutnya dengan lo bawa pulsa bacut sekian berukoknya terus menggebu-gebu bapak-bapaknya. Nyan uropun puasa kisah nyata. Itu barangkali salah satu di antara ribuan contoh manusia-manusia yang lain yang hanai puasa ketika bulan Ramadan. Yang contoh lah. Dan itu terjadi di sekitar kita yang ada pegang contoh di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan. Terjadi di sekitar kita nyu. Barangkali pelakunya adalah saudara kita nyu. Barangkali pelakunya adalah anak kita nyu, warga kita nyu, yang semacam itu. Orang yang rugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang menganggap bulan Ramadan yang sabar dengan bulan-bulan yang lain, sehingga dia tidak tergerak untuk beribadah. Tak pegah bak orangnya hai bujak kayak semayang yang kalihu kasa kamu grib kaisya segala macam, mereka tidak pernah tergerak untuk beribadah. Tapi amal-amal yang lain yang kita lakukan kita nyoi orang puasa ke buku ya urangnya amal selain ibadah, perbuatan selain ibadah yang kita lakukan kita nyoi dalam bulan Ramadan diikuti oleh orangnya ibadah hana tah amal lain ketika kita nyoi pokut uro tajak kedai matang kayak ada cindo itu buka puasa orangnya kerja aci. Ketika tanya tak belanja, tak belong ke, tak belong gulai segala macam ke bahan buka puasa, orang yang hana puasanya kerja aci. Walau kadang pro rumah Hawaii koknya buka, katanya buka, itu persoalan lain. Tapi artinya perbuatan yang tanya lakukan selama bulan Ramadan selain ibadah, dia orangnya ngikut ci. Cini itu kan penting. Cina kalau dapat dalam kalangan kita ni. Nah, dah bahkan kadang-kadang katuri guru-guru yang hendak puasa. Tapi ketika bicara buka puasa, ketika bicara hal-hal yang berkaitan dengan buru-buru kita ni lain, gurunya ikut campur. Gawe-gawe ni lagi kita ni. Yang belanja tepuk, yang belanja kuih, yang belanja cindo, yang belanja lipi. Rukuknya. Tapi bak ibadat, bak puasa, bak bersedekah, golong tente rukun di dalam. Dan ini dipegang para ulama, orang yang pertama, kelompok pertama yang lugu ketika berupah dengan bulan suci Ramadan. Orang yang menganggap bulan Ramadan yang saban lagi bulan yang lain, sehingga dia tidak pernah tergerak hatinya untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, atau ibadat-ibadat yang lain. Bahkan kita sendiri selaku warga kampung barangkali di mana-mana Bandung kampung taturi dah orang yang hana lemah mesti tempot pi belakang selama bulan Ramadan taturi pasti ya.
Kahana sembahyang lohor, sembahyang asar, sembahyang subuh berjamaah, titipuk sembahyang maghrib kena kemudian dia. Yohana aja. Oh, dah pegang hana maghrib, si malam tarawih kena dia. Nyoh tanti. Taturi ya. Dan terus terang hana payah malai dapat tak akui Bandung gampung na barang menang. Hana payah malai di kampung lu hana cerita tak pegang hana ada ya. Kelompok pertamanya hana cerita tak pegang hana kampung ya hana ya. Tetaplah orang-orang yang menganggap bulan suci Ramadan sama dengan bulan lain. Ente kuat dekat akhir Ramadan, yang banyak doa baca baru, orang nyanja. Ya, jino ke jumnya tengah musim ke Mekah, bagi ngomong pada zakat tanya tengah ke Mekah, yang cukup ke karam baca ulang, pakut ke baca baru orang raya. Puasa cakap nak jalan. Alasanku, itu puasa dengan Mekah, tanya orang tok, tabah metok, hai. Awal banyak hal-hal benar ketimbang dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, itu secara singkat kelompok pun berbagai ulama orang yang rugo ketika merompak dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, orang yang rugo ketika merompak dengan bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang berpuasa tapi puasanya tidak bernilai. Dia ulangi dia kata, berbagai ulama, orang yang rugo ketika merompak dengan bulan suci Ramadan adalah orang yang berpuasa tapi puasanya tidak bernilai. Igoknya ke puasa sebagaimana orang lain puasa, tapi puasa goknya hana nilai. Bahkan lagi kepegangi Nabi pernah disampaikan dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Lepas tadle kata Rasulullah, orang yang puasa tapi berakhir puasa ni hana nilai melainkan dia dan gerah. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Yohanes Salah Tuan oleh Imam Tabrani, Rasulullah cit dengan tegas naga, jika kamu tidak berpuasa terhadap nafsumu, maka Allah tidak butuh kepada lapar dan dahagamu. Nekali Rasulullah dalam hadisnya cukup tegas ke? Jika ditanya hana ada puasa terhadap nafsu, maka Allah hana perlu gede dengan gerah dia. Karena puasanya imsaku anil akli wa syarbi wa jima'i wa ghairihi, puasanya menahan diri dari nafsu. Kan sekedar hendak. Ketika kita nyohana tak puasa dari nafsu, nyahana guna hendak hendrak, maka kepegahan Nabi guna kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Deu gerah. Putra nafsu gah kegok, nafsu keun kegok, nafsu kianat kegok, nafsu mupep-pep kegok, nafsu kegok, nya nafsu mendung. Dan berbagai macam nafsu lain haid dah puasa ini. Maka hana makna dia dengan geraknya. Ketika hana makna dia dengan geraknya, tanya termasuk orang yang rugo selama Ramadan. Puasa tanya, kamu upat ke kau lagi biasa. Puasa katanya sulit lagi biasa. Buruh dah puasa tapi lagi biasa.
Uro tak puasa tapi dengki kegop lagi biasa. Tak puasa tapi jauh ragop hana kurang. Jadi nafsu semua. Rangkaian itu semua kalau tak puasa, maka nyuhana makna dia dan dia. Maka oleh para ulama, ketika bicara nafsu dan bicara puasa, nah yang membagi puasa menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah kategori urang biasa-biasa puasa. Lagi kitanya yang dipenuhi oleh nafsu. Kitanya tidak hanya nafsu zahiriyah, tapi nafsu-nafsu yang lain. Jadi puasa termasuk salah satunya adalah nafsu untuk melakukan sesuatu yang lebih. Jadi nyo hana nilai puasa. Rugo orang yang berpuasa yang ketika dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, apalagi cukup subuh bro, lagi masa puasa katanya sejak dari pertama puasa sampai uronyo ke-16 luar biasa tuh. Ketika hanya mampu terkendalikan nafsu hana tapajuh makanan dan minuman, nyosip rugo puasa. Cerit taku dah tajak lamdang, tajak ugli, dah minta rezeki, tak tendek, tak tenggerak, tapi hal yang lain hana tak pertimbangkan. Rugo, tak tendek dan tak tenggerak. Karena yang paling berat dalam berpuasa itu pada hakikatnya adalah bukan menahan lapar. Sahabat Rasulullah dalam sebuah riwayat disampaikan, waktu awal-awal perintah puasa, waktunya golongna perintah pada tahu. Perintah yang ada adalah berbuka. Hana perintah pada tahu. Hana sunat pada tahu. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah, ketua lunan, saking semangatnya dia berpuasa di awal-awal pelaksanaan syariat puasa. Puasa, goknya menyeturang bahasa katanya, urung kerja bangunan, buruh kasar. Dan kita tahu bagaimana kondisi Arab yang panas luar biasa. Bekerja dari bunuh sampai subuh. Begitu dua rumah menjelang berbuka puasa, katanya mbak rumah ngenpu najid terbuka puasa. Besok di rumah tu hana makanan sapu untuk berbuka. Sehingga kekele rumah tu nempres siat lu ciak minta bapak yang mungkin. Gebedah rumah ke kejak wet dah yang minta makanan untuk berbuka. Udah enggak sinat dah. Dan kerja orang ni bukan lagi kerja ni, orang kerja bengah yang baju gaji tepuk. Ikutnya dia kerja dari bengah kerja sampai sepuk pro kerja, nak baju gaji aja. Dan mana baju gaji aja mungkin juga ada ke rumah dan dua dan segala macam. Karena hana baju gaji aja, gua ke rumah karena pernah makan. Bedah perumah yang minta makanan. Ketika gua perumah tu, suami katanya saking lelahnya dan menunggu waktu berbuka tengah. Waktu katanya makanan hana tapuna, hangji pego suami bah lelap. Sampai cerita katruk waktu imsak dong, katruk bengah dong, tengahnya katruk bengah dong. Gebeda ke semayang tu gejak kerja dong. Tiuro si malam tahanan beliau sepubut kerja bangunan, cibayangkan. Sampai sore hari mentang kerja menjelang berbuka sore hari tumbang harap 2 malam ada beribu tumbang sehingga informasi rebah kok yang tengah kerjanya terus pada Rasulullah disampaikan di sahabat pada Rasulullah, ya Rasulullah salah situ umat rebah tengah kerja dalam bulan Ramadan. Kenapa kata Rasulullah?
Setelah ditelusuri, ternyata kedua orang hendak balik makanan sapu. Lalu Rasulullah menyampaikan bahwa ada waktu untuk turun ayat tentang perbedaan waktu pagi dan waktu sore, sehingga di sanalah disyariatkan untuk makan sahur dan bahkan mengakhirkan waktu sahur supaya apa? Ada energi untuk bekerja. Inti kita nak bergabung bahwa hana berat hendaknya dua orang matang mampu. Andai katakan pekerja berat, mungkin dua orang mampu bagi banyak, tapi karena pekerjaan yang sangat berat, karena bekerja dalam rotari tanpa makan tanpa minum selama sudah 2 hari, maka wajah tumbang. Andai kata yang tadi duduk lalu mungkin dua orang biasa. Hana berat hendaknya yang berat tak nafsu. Maka kata para ulama, orang yang rugo ketika merupakan bulan suci Ramadan adalah orang yang dia berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebenarnya ada beberapa kelompok lagi. Nah, pada kelompok itu yang urung yang rugo ketika merupakan bulan suci Ramadan yang barangkali tidak sempat kita uraikan panjang lebar dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan setidaknya dua kelompoknya yang kena pegahnya oleh baik sampai ruh getanyo dalam kelompoknya. Orang yang menganggap bulan suci Ramadan sama dengan bulan yang lain, dan orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai apapun dari puasanya selain dir dan gerak. Mudah-mudahan dan berlaku Allah Subhanahu wa taala dalam tempo kurang lebih 14 hari lagi, andai kata Bandung puasa katanya selamat sampai hari ke-30 misalnya, andai have huruf puasa kali ini atau 20 sesuai dengan perhitungan dari para ahli terkait dengan 1 Syawal, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar disempurnakan di Allah Subhanahu wa taala bandung amal ibadah yang telah dilaksanakan selama bulan suci Ramadan, dan pertama katanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelompok elit. Ya, surah lungkun kelompok elit. Siapa kelompok elit itu? Orang-orang yang bertakwa. Karena derajat tertinggi manusia di sisi Allah adalah urut-urut takwa. Jadi kelompok elit itu adalah urut-urut takwa. Orang-orang yang berada di dekat presiden misalnya, itu adalah orang-orang elit yang tidak boleh kita mau kenal. Orang-orang yang berada di sisi Allah adalah orang-orang elit. Salah satunya adalah orang-orang takwa. Maka kita berharap kita bersama, semoga kita menjadi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kelompok orang-orang yang elit yang diterima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Demikian barangkali yang dapat khatib sampaikan dalam kesempatan singkat. Pak Uro yang mulianya, kiranya bermanfaat kepada khatib juga kepada para jemaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jino datang mengeluar khutbah, mohon teguh simak. Memang nasalah, silap dan sebagainya, mohon diperbaiki untuk kesempurnaan ibadah kita yang yang berbahagia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.